Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawati dengan NIM 2102060008. Jadi kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai tentang perencanaan pendidikan. Dan sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu perencanaan dan apa itu perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses atau cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Dan selanjutnya adalah perencanaan pendidikan. Perlu kita ketahui adalah perencanaan pendidikan adalah proses berpikir secara mendalam, menganalisis, mempertimbangkan, dan memutuskan untuk mencapai tujuan masa depan di bidang pendidikan. Materi selanjutnya adalah mengenai prinsip-prinsip perencanaan pendidikan, di mana ada 7 prinsip. Yang pertama adalah prinsip interdiscipliner, artinya menyangkut berbagai bidang keilmuan dan beragam kehidupan. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah fleksibel, yaitu bersifat lentur, dinamik, dan responsif terhadap perkembangan dan perubahan kehidupan di masyarakat. Kemudian prinsip yang ketiga adalah efektif dan efisien. Kemudian prinsip yang keempat adalah progress of check, artinya terus mendorong dan memberi peluang kepada semua warga sekolah untuk berkarya dan maju ke depan. Kemudian prinsip yang kelima adalah objektif, rasional, dan sistematis, artinya perencanaan pendidikan harus disusun berdasarkan data yang ada, berdasarkan analisis kebutuhan dan kemanfaatan layanan pendidikan secara rasional atau memungkinkan untuk diwujudkan secara nyata, dan mempunyai sistematika dan tahapan pencapaian program secara jelas dan berkesinambungan. Kemudian prinsip keenam adalah prinsip kooperatif dan komprehensif, artinya perencanaan yang disusun mampu memotivasi dan membangun mentalitas semua warga sekolah dalam bekerja sebagai suatu tim atau teamwork yang baik. Kemudian prinsip yang terakhir adalah prinsip human resources, artinya perencanaan pendidikan harus disusun sebaik mungkin dan mampu menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia secara maksimal dan mensukseskan program pembangunan pendidikan. Materi selanjutnya mengenai sejarah perencanaan pendidikan. Konsep dasar perencanaan pendidikan telah dikenal 25 abad yang lalu, yaitu sejak bangsa Sparta mengembangkan sistem pendidikan yang ditunjukkan untuk membentuk manusia Sparta di bidang militer, ekonomi, dan sosial. Kemudian pada abad ke-18 ditemukan tulisan yang berkenaan dengan perencanaan pendidikan yang berjudul Perencanaan Universitas di Rusia, karya Diderot. Kemudian setelah Perang Satu pada tahun 1923, Rusia merupakan negara pertama yang menerapkan konsep perencanaan pendidikan, disusul dengan Prancis pada tahun 1929, Amerika Serikat pada tahun 1933, Swiss pada tahun 1941, dan Puerto Rico pada tahun 1942. Kemudian pada tahun 1960 dilaksanakan Konferensi Karachi yang menghasilkan rencana kerja pembangunan pendidikan di wilayah Asia yang selanjutnya melahirkan Karachi Plan. Kemudian setelah melalui berbagai sidang yang intensif, akhirnya Sidang Umum UNESCO 1960 memutuskan untuk mendirikan 4 pusat pendidikan dan pelatihan regional perencanaan pendidikan yang ada di Beirut 1961, New Delhi 1962, dan Santiago 1968. Sekarang kita membahas tentang masalah dan tantangan perencanaan pendidikan. Masalah setiap perencanaan seringkali berhadapan dengan berbagai permasalahan. Masalah pun terjadi dalam proses perencanaan pendidikan dan menjadi kendala tersendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa masalah dalam perencanaan pendidikan yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu yang pertama adalah rendahnya sarana fisik. Sarana fisik ini seperti meja, kursi, papan tulis, dan media pembelajaran lainnya. Yang kedua adalah rendahnya kualitas guru. Guru merupakan salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pendidikan. Tapi jika kualitas guru yang terhentikan menjadi kendala tersendiri bagi kualitas pendidikan di Indonesia. Betul sekali. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya kesejahteraan guru. Jika kita lihat berdasarkan pada tahun 2020, pendapatan rata-rata guru PNS per bulan itu sebesar 1,5 juta, guru bantu 460.000, dan guru honor di sekolah swasta rata-rata 10.000 per jam. Dengan pendapatan seperti ini, maka banyak guru yang melakukan kerja sampingan sehingga tidak optimal dalam mendidik anak di sekolah. Kemudian yang keempat adalah rendahnya prestasi siswa. Dengan perkembangan zaman menuju proses globalisasi, anak-anak Indonesia ternyata siswa Indonesia harus mampu bersaing dengan lulusan luar negeri. Karena kita ketahui bahwa anak-anak Indonesia ternyata hanya mampu menguasai 30% dari materi bacaan. Dan itu semua menjadi
suatu masalah dalam proses perencanaan pendidikan. Kemudian masalah yang kelima adalah rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Indonesia adalah negara yang berpulau-pulau dan luas. Demografi Indonesia yang demikian menyebabkan rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak daerah yang sulit terjangkau dan tidak ada akses jalan. Tidak meratanya pendidikan Indonesia menyebabkan adanya kesenjangan antara pendidikan di kota dan pendidikan di desa. Kemudian yang keenam adalah rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Adanya ketidaksesuaian antara kualitas lulusan kita dengan kebutuhan tenaga kerja, sehingga menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Kemudian yang ketujuh adalah masalah biaya pendidikan. Adanya stratifikasi dalam pendidikan menyebabkan masyarakat dengan ekonomi ke bawah akan kesulitan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Sekarang ini banyak sekolah dengan pendidikan yang berkualitas dengan biaya yang mahalnya selangit. Sedangkan pendidikan gratis yang disediakan pemerintah cenderung seadanya. Selanjutnya mengenai dengan tantangan perencanaan pendidikan, ada 7 tantangan dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah terlalu cepatnya perubahan kurikulum. Yang kedua adalah kesulitan mengilmiahkan ilmu dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan teknologi tinggi dalam pendidikan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan harus selaras dan mampu mengembangkan iptek. Kemudian yang kelima, melakukan perbaikan terhadap informasi sampah yang diterima oleh peserta didik. Kemudian yang keenam adalah minimnya fasilitas prasarana, sarana pendukung pendidikan. Pembahasan berikutnya mengenai tentang fungsi perencanaan pendidikan. Menurut M. De Jonggrandsyah Inder, yang dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan, Strategi dan Implementasinya, bahwa dikemukakan fungsi perencanaan pendidikan ada 5. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal dalam masa pelaksanaannya yang akan dilalui. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik. Kemudian yang kelima adalah sebagai alat untuk menyusun skala prioritas, artinya memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Next materi mengenai dengan teori perencanaan pendidikan. Dan dalam pembahasan kali ini kita akan menggunakan 5 teori. Teori yang pertama adalah teori sinoptik. Teori sinoptik ini sering disebut dengan system planning. Artinya teori ini sudah menggunakan model berpikir sistem dalam perencanaannya. Kemudian yang kedua adalah teori incremental. Teori ini berdasarkan pada kemampuan institusi dan kinerja personalianya. Kemudian teori yang ketiga adalah teori transaktif. Teori ini menekankan pada hakikat individu yang menjunjung tinggi kepentingan pribadi. Kemudian teori advokasi. Teori advokasi menekankan pada hal-hal yang bersifat umum. Dasar perencanaan tidak berdasarkan pengalaman empiris dan penelitian, tetapi pada argumentasi yang logis, rasional, dan dapat dipertahankan melalui argumentasi atau advokasi. Kemudian teori selanjutnya adalah teori sitar. Teori sitar ini disebut sebagai complementary planning process. Artinya teori ini untuk menggabungkan semua kelebihan-kelebihan masing-masing teori di atas sehingga lebih lengkap. Selanjutnya materi terakhir. Dan materi terakhir ini mengenai tentang prinsip perencanaan dalam pendidikan Islam. Dan prinsip yang pertama adalah prinsip ikhlas. Seorang pendidik sebagai penanggung jawab dan pemegang amanah serta memberikan ilmu bagi peserta didik. Maka wajib seorang pendidik harus ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua adalah prinsip kreatif dan inovatif. Sebuah proses pendidikan harus menghadirkan seorang pendidik yang kreatif dan inovatif, karena nantinya proses pembelajaran dapat berjalan menyenangkan dan tidak membosankan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah prinsip efisien. Sebuah perencanaan pendidikan yang membutuhkan biaya yang besar tentunya dalam hal penggunaan anggaran dituntut untuk memperlakukan efisiensi yang tinggi agar anggaran dapat digunakan secara tepat dan benar. Yang keempat adalah prinsip berkelanjutan atau kontinu. Proses pendidikan membutuhkan waktu yang panjang. Oleh karena itu, prinsip berkelanjutan atau berkesinambungan adalah sangat dibutuhkan. Kemudian prinsip yang kelima adalah prinsip pendidikan intelektualitas dan seimbang. Prinsip pendidikan ini adalah prinsip yang memadukan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, karena kita ketahui bahwa ilmu agama dan maupun ilmu umum itu sama-sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.